Halo teman-teman Keeper, kembali lagi bersama saya Mr. Kips, dan kali ini kita akan membahas brand asal Bandung yang kembali melengkapi brand-brand lokal di Indonesia. Dia adalah Goli. Ya, jadi di depan Mr. Kips sekarang ini ada Goli Galakon. Jujur, kalau Galakon itu Mr. Kips juga kurang tahu ya artinya apa, tapi memang terdengar keren. Dan untuk Golinya sendiri, kalau teman-teman tahu, ini lebih dikenal sebenarnya brand yang memang concern untuk membuat perlengkapan kiper ya, perlengkapan dari jersey, celana kiper, dan ya yang berbau tekstil lah pokoknya. Dan untuk glove-nya ini sendiri, ini juga adalah salah satu seri yang memang penerus dari seri sebelumnya. Sebenarnya Mr. Kips juga nggak begitu ngikutin untuk Goli ini, cuman untuk yang sekarang karena melihat desainnya terlihat ciamik, jadi Mr. Kips pengen coba aja mereview. Yap, sekarang kita langsung aja unboxing ini glove. Kita bakal membedah semuanya dari mulai ya positifnya, negatifnya, glove ini, fittingnya, dan juga nanti worth it kah Goli ini dengan harga yang nanti bakal kita sebut. Oke, yang pertama kita bakal bahas dari bagnya. Sayang banget dari bagnya, ini Mr. Kips juga tadi ngambil random dari stok yang ada, dan ketika dia ditarik sedikit, ternyata ini robek. Ya, jadi mungkin kedepannya build quality untuk bagnya sendiri juga harus ditingkatkan ya, karena ini benar-benar tadi nggak ditarik kenceng ya, cuman narik dikit doang, ternyata ada masalah robek. Mungkin kayaknya memang tidak beruntung Mr. Kips dapat yang nggak begitu bagus untuk bagnya. Oke, sekarang kita langsung buka aja. Oke, dan untuk bagnya sendiri resletingnya sudah cukup lumayan. Memang sih sebenarnya kalau Mr. Kips ini selalu menyarankan sebuah bag itu dibuka selebar-lebarnya, karena bag itu ya memang penting, karena dia kan masuk keluar glove ya, apalagi kalau misalkan glove-nya udah posisi lembab, itu susah kalau misalkan nanggung si resletingnya. Tapi kalau untuk Mr. Kips segini udah cukup banget. Dan untuk bagnya sendiri polos aja, cuma ada tulisan Goli, dan juga di sini ada barcode, nggak ada sama sekali di sini biasanya ada glove instruction atau glove care atau segala macamnya. Kedepannya mungkin ini harus diberi ya, ditempel atau di printing hal-hal semacam itu ya, supaya membuat bagnya sendiri lebih menarik. Depannya sendiri ada tulisannya C9, dan juga ini ada barcode. Nah, barcode-nya juga lebih mirip barcode baju ya. Ini ada S, L, M, walaupun ada tulisan juga 8, 9, 10. Yep, ini kayaknya cuma pelengkap aja untuk barcode. Seperti ini bagnya. Dan yap, kalau misalkan teman-teman lihat di glove-nya ini, ya sayang aja ya, ini plastiknya seperti ini. Jadi ketika teman-teman tadi lihat di dalam, itu seolah-olah seperti glove-nya ini basah. Padahal ini glove-nya memang karena plastiknya warnanya putih. Coba lihat, ini memang gak lazim ya untuk plastik warna putih. Walaupun kalau misalkan teman-teman feels ini si rasa plastiknya bagus, lebih bagus daripada kebanyakan. Tapi karena mungkin warnanya juga membuat si glove ini kelihatan basah, bisa dibilang jadi sisi yang kurang menarik buat si glove ini. Yap, sekarang kita bakal buka si glove ini. Oh iya, konon katanya glove ini adalah glove top grade, dimana latexnya sendiri pakai kontak foam. Dan backhandnya juga, oh ya, latex sesuai dengan spesifikasi ya. Menurut mereka juga ini latex backhandnya ini adalah super soft. Super soft atau basic? Super soft kayaknya deh, kalau saya ingat Mr. Kips Snap ini. Sekarang kita bakal bahas aja glove ini. Mr. Kips juga pengen buka yang satunya lagi. Sebenarnya kalau dilihat dari kasat mata, dari teman-teman bisa lihat juga, dan apalagi Mr. Kips di sini yang coba langsung mereview, nggak ada perbedaan, nggak ada hal yang mencolok ya yang bisa ditampilkan dari glove ini. Ini seperti glove pada umumnya aja, glove kebanyakan. Tapi kita tetap harus mereview secara jujur. Kita bakal lihat build quality-nya seperti apa, jahitannya, dan juga printingnya. Untuk masalah kualitas latex seperti yang tadi Mr. Kips bilang, latexnya menggunakan kontak foam, dan juga backhandnya menggunakan super soft. Backhandnya ini latex, juga bagian strapnya. Oke, kita akan langsung aja ke bagian backhand. Seperti yang tadi udah disebutkan, nggak akan kita sebutin lagi. Kita lihat bagian printing aja. Ini desainnya cukup ciamik ya, ditambah dengan printing oranye. Glove ini memang seolah-olah memberikan kesan mahal, simple, elegan, dan begitu banyak modifikasi warna, cuma dikasih satu warna doang. Cuman memang yang jadi masalah di sini adalah ketika latex hitam dipadukan dengan warna lain. Maksudnya dipadukannya di printing ya. Dulu Mr. Kips pernah memberikan review juga di glove apa ya, Mr. Kips juga lupa, karena memang base latex berwarna itu paling susah kalau misalkan dikasih printing, yang hasilnya pasti jadi seperti ini ya. Memang ini
nggak begitu bagus, masih kelihatan agak hitam-hitam. Tapi jujur ini untuk printingnya jauh lebih tebal daripada kebanyakan glove brand lokal Pakistan yang ada ya, brand lokal Indo yang dibuat di Pakistan yang ada di Indonesia ini beredar. Ini jauh lebih tebal, jadi sisi printing pecah-pecahnya itu nggak begitu kelihatan. Cuman mungkin di bagian ujung jari aja, wajar karena ini negatif cut. Tapi kalau untuk di bagian body, overall keren. Dan juga kalau misalkan kalian perhatikan dari dekat, ini untuk embossnya sendiri ini sangat kuat. Jadi nggak ada yang miss, warnanya sama sekali nggak ada yang miss keluar. Dan juga embossnya sangat-sangat rapih. Oke, untuk build quality emboss bagus. Dan juga Mr. Kips perhatikan, ini untuk masalah jahitan juga nggak ada yang keluar sama sekali. Jadi yes, it's very good. Di sini ada tulisan Galakon, nama dari glove ini sendiri. Dan untuk di bagian bodinya dia pakai mesh biasa, dry fit yang dilaminasi pakai busa. Sekali lagi, mesh yang dilapis pakai busa atau dry fit yang dilapis pakai busa itu pasti akan menyebabkan sedikit berat ketika glove ini dipakai di kondisi cuaca hujan ya. Dan kita akan balik ke bagian telapak. Tadi Mr. Kips sudah bahas, ini adalah kontak foam seperti kalian lihat masih diplastikin. Dan untuk jenis cutnya sendiri ini adalah negatif, tidak perlu dibahas lagi, semua orang udah tahu ya ini jenis cutnya negatif. Dimana gusetnya ini atau bagian latex di sampingnya ini kelihatan terlalu tebal dan memang terasa juga belum dipakai ya, tapi terasa dipegang pun emang agak terlalu tebal. Kalau misalkan memang dibuat lebih tipis mungkin jauh lebih enak. Untuk di bagian jempol ini dia negatif, dimana ada wrap latexnya ke bagian belakang, di bagian belakang atas hanya satu yang nggak double wrap. Dan untuk di bagian, nah ini juga kembali lagi bermasalah seperti beberapa glove sebelumnya yang pernah di-review Mr. Kips. Ini di bagian abrasion resistance. Nah, di bagian abrasion resistance-nya ini sekali lagi, siapapun brandnya, siapapun yang sedang mendevelop glove atau brand-brand besar yang memang sudah punya banyak pengalaman dan ingin mendevelop glove lagi, jangan sekali-kali pakai abrasion resistance selain latex. Ingat ya. Ini pakai Dumbex, itu pokoknya selain latex nggak boleh, mau Dumbex mau apa kayak pokoknya kalau namanya bukan latex jangan sampai. Ini sayang banget pakainya Dumbex. Jadi sekali lagi yang namanya bukan latex dipasang di bagian abrasion resistant pasti bakal mengurangi daya grip atau daya cengkramnya dari 100% pasti turun, bisa ke 70%, bisa ke 80%, yang penting nggak 100%. Sayang banget latexnya udah dipakai kontak foam tapi malah dikurangi daya cengkramnya oleh si abrasion resistant ini yang bukan latex. Kedepannya harus bebenah dan tidak boleh lagi ada yang namanya abrasion resistant non latex. Dan untuk di bagian strap ya, strapnya sendiri tidak mengikuti pasar yang kebanyakan sekarang double strap ya, dia pakai single strap aja, hanya ini latex. Memang ini benar-benar glove bisa dibilang kalau dari penampilan biasa aja sih, kalau nggak ada fitur-fitur baru yang ditambahkan. Dan untuk di bagian wrist dia, nah ini wristnya agak enak, lebih enak. Dia kayaknya wrist yang bahan polyester yang bagus, jadi ini kerasa sih lebih soft ya, nggak begitu gatel. Dan ini di bagian pull up-nya ada untuk naik turun glove ketika kita masang. Overall untuk glove ini kita akan bahas langsung aja ke bagian fitting karena penasaran juga ya. Kalau glove ini kelihatannya memang mantap, kita bakal langsung coba di bagian fitting. Apakah mantap juga semantap tampilannya? Oke. Nah sekarang kita akan melakukan fitting. Dan kalau fittingnya memang ini oke, dan saya bisa bilang bahwa glove ini sempurna ya. Sekarang kita bakal coba. Ini sih kemarin teman bilang sih dia upsize ya. Ownernya juga bilang langsung dia upsize. Dan ya benar dia upsize, ini size 9 dan nggak masuk di tangan Mr. Kips yang size 9 juga. Ya memang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Goli ya, bahwa ini upsize. Jadi kita bakal langsung coba aja size 10. Ya, sekarang kita ganti size lebih besar karena ini upsize. Jadi kita pakai size 10. Yang dinamakan upsize itu biasanya kalian naik 0,5 atau 1 ya size-nya. Dari kalau misalkan kalian punya size 8, dia itu naik ke 8,5 atau 9, itu yang namanya upsize. Kalau downsize dia kebalikannya. Dan ya untuk, nah ini size 10-nya juga agak sempit ya. Ini memang kayaknya agak seret glove-nya ini, aduh, lumayan juga ini. Butuh effort lebih buat masukin tangan doang.
Yap, kalau untuk dari fitting dalamnya emang enak. Sayang aja karena ini mungkin size 10, bagian wristnya ini sisa banyak, lumayan. Ini sisanya banyak juga ini. Jadi agak kurang nyaman di bagian wristnya. Cuman kita cek ya, karena ini latex, jadi memang jauh lebih enak ya karena strapnya jadi tebal karena ini latex. Well, secara fitting enak. Setelah upsize ini benar-benar pas. Dan untuk di bagian jempolnya juga yang kadang-kadang Mr. Kipps khawatirkan ada jahitan lebih, ini terasa nyaman tapi pas sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman yang jempolnya, mungkin ada teman-teman yang jempolnya agak panjang begitu, mungkin ini agak menyentuh ke bagian atas ya, bakal sakit. Tapi overall jarinya juga enak. Kalau dibilang kependekan sih, harusnya sih ini jauh lebih panjang ya, karena ini size 10. Gak tahu memang size 9 yang dibuat tagnya jadi size 10. Well, pokoknya ini size 10-nya ini justru yang pas banget sama Mr. Kipps. Teman-teman bisa lihat. Dan juga di bagian sampingnya ini ngefit. So, jadi kalau misalkan teman-teman memang mau glove ini, wajib banget upsize. So, teman-teman, kita akan langsung masuk ke sesi kesimpulan. Jadi, glove ini sendiri dibanderol dengan harga 550.000. So, untuk menurut Mr. Kipps sih, dari kesimpulan yang kita hasil review tadi, untuk masalah minusnya mungkin glove ini di bagian back, tadi kita menemukan minus beberapa ya, dan juga di bagian fitting, yang memang kadang-kadang orang-orang yang gak lihat keterangan ya, dia tahu size 9, dia beli size 9 aja, itu mesti diwaspadai, atau memang di next ke depan itu harus banget dirubah. Mending dibuat size 9 ke size 9, size 10 ke size 10. Nggak ada lagi yang namanya upsize, downsize, nggak ada. Bikin aja size Asia yang cocok dengan orang-orang Indonesia. Dan juga untuk di bagian yang paling concern kita bahas adalah abrasion resistant. Itu wajib banget jadi latex. Oke? Well, lagi pula secara kualitas untuk masalah material ini udah top banget lah. Glove yang memang dibuat harga 500-an dengan material segini itu udah cukup bagus. Tapi, apakah worth it dengan harga 550.000 dari hasil review kita tadi? Kalau menurut Mr. Kipps ada dua hal. Yang pertama, worth it untuk material ya. Material dengan latex di bagian backhand, super soft, dan juga di bagian palmnya dia dikasih kontak foam, itu udah sangat worth it. Dengan latex kontak harga di atas 500. Tapi yang kedua, dan yang poin kedua, bisa dibilang worth it, bisa dibilang nggak worth it juga. Itu tergantung kalian ya, mencari glove yang seperti apa. Karena jujur aja, sekarang di rank 500-an itu, atau di rank top grade, mid ke top itu, banyak banget brand-brand baru, brand-brand juga lama juga banyak, yang menawarkan sesuatu yang berbeda, dari mulai yang bisa dilihat mata dan juga yang bisa dirasakan oleh tangan. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari sesuatu yang baru, ya mungkin masih ada, kalian bisa cari glove-glove yang menawarkan hal itu. Tapi kalau misalkan kalian memang cari yang klasik, serinya klasik, ya Goalie menawarkan itu. So, jadi pilihannya jatuh ke kalian mau seperti apa, itulah pilihan kalian. Jadi si Goalie Galakon ini tersedia di rumah Kiper, dimana size yang kita sediakan hanya size 9 dan 10, karena memang itu yang mereka sediakan. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan tadi seperti kita review bahwa glove ini upsize, jadi kalau kalian pakai size 9, pakailah size 10. Kalau kalian pakai size 8, pakailah size 9. Dan kalian bisa langsung aja kalau mau order ke Shopee kita, Renaldi Sportindo, atau Tokped kita, Renaldi Sportindo, dan juga kalian bisa langsung ke IG kita, rumah Kiper. Cek-cek aja di sana, banyak barang-barang lain juga dan barang-barang yang bagus. Kalian bisa cek di sana, dan juga jangan lupa follow juga ya. Dan juga yang terakhir, jangan lupa subscribe YouTube kita supaya kita semangat terus ngasih review. So, ditunggu ya. Bye-bye.